Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Imam Safi, NIM 126311203057. Ya, di sini saya sebagai anggota kelompok 5 akan menjelaskan tentang tahap penelitian secara umum, tahap penelitian secara siklikal, dan yang ketiga sumber dan jenis data. Dan pembahasan pertama yakni tahap penelitian secara umum. Tahap penelitian secara umum terbagi menjadi dua, yakni tahap pralapangan dan tahap non pralapangan. Sini saya menjelaskan tahap pralapangan. Ada 6 tahap yang harus dilakukan oleh seorang penelitian. Yang pertama yakni menyusun rencana penelitian. Rencana penelitian tersebut tidak dijabarkan lebih lanjut pada bagian ini karena akan dibahas secara rinci. Yang kedua yakni memilih lapangan penelitian. Penulis kurang sependapat dengan Bogdan yang mengatakan bahwa penulis lapangan penelitian ini dibimbing baik oleh teori substantif maupun oleh teori formal. Teori formal baru pada dasarnya baru dapat disusun setelah teori substantif disusun. Dengan demikian, pemilihan lapangan penelitian diarahkan oleh teori substantif yang dirumuskan dalam bentuk hipotesis kerja walaupun masih tentatif sifatnya. Yang ketiga yakni mengurus izin. Pertama-tama yakni perlu diketahui oleh peneliti ialah siapa yang harus berwenang memberikan izin bagi pelaksanaan penelitian. Yang keempat, menjajaki dan menilai lapangan. Tahap ini belum sampai pada titik yang menyingkapkan bagaimana peneliti masuk lapangan, dalam arti mulai mengumpulkan data yang sebenarnya. Dan yang kelima yakni menyiapkan perlengkapan penelitian. Penelitian hendaknya menyiapkan tidak hanya perlengkapan fisik, tetapi segala macam perlengkapan penelitian yang diperlukan. Yang ketujuh, persoalan etika penelitian. Salah satu ciri utama penelitian kualitatif adalah orang sebagai alat atau sebagai instrumen yang mengumpulkan data. Dan yang kedua yakni pembahasan tahap penelitian secara siklikal. Tahap penelitian secara siklikal, tahap penelitian kualitatif dalam etnografi lebih banyak mengikuti model dan proses penelitian menurut Spradet. Model ini menggambarkan bahwa proses penelitian ini mengikuti suatu lingkaran dan lebih dikenal dengan proses penelitian siklikal. Analisis dan interpretasi data. Yang pertama yakni analisis data, karena penelitian ini menggunakan langkah-langkah penelitian naturalistik dikemukakan oleh Spralit. Namun analisis data dilaksanakan langsung di lapangan bersama-sama dengan pengumpulan data. Ada 4 tahap analisis data diselingi dengan pengumpulan data, yakni analisis domain, analisis taksonomi, analisis komponen, dan yang terakhir analisis tema. Pertama yakni analisis domain. Analisis domain dilakukan terhadap data yang diperoleh dari pengamatan, paparan serta wawancara atau pengamatan deskriptif yang terdapat dalam catatan lapangan yang dapat dilihat di buku lampiran. Pengamatan deskriptif berarti mengadakan pengamatan secara menyeluruh terhadap sesuatu yang ada dalam latar penelitian. Yang kedua yakni analisis taksonomi. Adalah langkah-langkah yang dilakukan oleh analisis taksonomi, yaitu memilih salah satu domain untuk dianalisis. Yang kedua, mencari kesamaan atas dasar yang hubungan simatik yang sama yang digunakan untuk domain itu. Yang ketiga, mencari tambahan istilah bagian. Yang keempat, mencari domain yang lebih besar dan lebih inklusif yang dapat dimasukkan sebagai subbagian dari domain yang sedang dianalisis. Yang kelima, membentuk taksonomi sementara. Analisis komponen. Pertama ini memilih domain yang akan dianalisis. Yang kedua, mengidentifikasi seluruh kontrak yang telah ditemukan. Yang ketiga, menyiapkan lembar paradigma. Yang keempat, mengidentifikasi dimensi kontrak yang memiliki 2 nilai. Dan yang kelima, menggabungkan dimensi kontrak yang berkaitan RL menjadi satu analisis satu. Dan yang terakhir, pembahasan analisis tema. Ada cara menemukan tema, yaitu melemburkan diri
Yang kedua, melakukan analisis komponen terhadap istilah acuan. Yang ketiga, menemukan perspektif yang lebih luas melalui pencarian domain dan pemandangan budaya. Yang keempat, menguji dimensi kontrak seluruh domain yang telah dianalisis. Dan yang kelima, mengidentifikasi hubungan antar domain. Dan yang ketiga, yakni sumber dan jenis data. Sumber dan jenis data menurut Loveline, sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Berkaitan dengan hal itu, pada bagian ini jenis datanya dibagi ke dalam kata-kata dan tindakan. Sumber data tertulis, foto, dan statistik. Pertama, kata-kata dan tindakan. Kata-kata dan tindakan orang-orang diamati atau diwawancarai merupakan sumber data utama. Sumber data utama dicatat melalui catatan tertulis atau melalui rekaman video atau audio, lepas, pengambilan foto atau film. Dan kedua, ini sumber tertulis dilihat dari segi sumber data, bahkan tambahan yang berasal dari sumber tertulis dapat dibagi atas sumber buku dan malah majalah ilmiah, sumber arsip, dokumen pribadi, dan dokumen resmi. Sumber berupa buku dan majalah ilmiah juga termasuk kategori ini. Buku disertai atau tesis biasanya tersimpan di perpustakaan. Yang ketiga, foto. Sekarang ini foto sudah lebih banyak dipakai sebagai alat untuk keperluan penelitian kualitatif karena dapat dipakai dalam berbagai keperluan. Foto menghasilkan dan kreatif yang cukup berharga dan sering digunakan untuk menelaah segi-segi subjektif, dan hasilnya sering dianalisis secara induktif. Ada dua kategori foto dapat dimanfaatkan dalam penelitian kualitatif, yaitu foto yang dihasilkan orang dan foto yang dihasilkan oleh peneliti sendiri. Dari Bogdan dan Bigland 1982-102. Cukup sekian dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmadani Arif Fernandri, 16 NIM 1263112024. Di sini saya akan menjelaskan tentang peranan manusia sebagai instrumen penelitian, pengamatan, wawancara, dan catatan lapangan. Baik, kita masuk tema yang pertama, yaitu adalah peranan manusia sebagai instrumen lapangan. Yaitu ciri khas penelitian kualitatif tidak dapat dipisahkan dari pengamatan berperan serta, namun peranan penelitian yang menentukan keseluruhan skenarionya. Kedua hal tersebut diuraikan dalam bagian ini secara berturut-turut. Pengalaman berperan serta pengamatan berperan serta menceritakan kepada peneliti apa yang dilakukan oleh orang-orang dalam situasi peneliti memperoleh kesempatan mengadakan pengamatan. Sering terjadi peneliti lebih menghendaki suatu informasi lebih dari sekedar menghematinya. Lalu barangkali ingin mengetahui suatu peristiwa apakah sering terjadi dan apa yang dikatakan orang tentang hal itu. Peneliti ingin mengetahui apakah tanpa kehadirannya para subjek berperilaku tetap atau menjadi berbeda dan sebagainya. Jadi pengamatan berperan serta pada dasarnya berarti mengadakan pengamatan dan mendengarkan secara secermat mungkin sampai pada yang sekecil-kecilnya sekalipun. Bugdani mendefinisikan secara tepat pengamatan berperan serta sebagai penelitian yang bercirikan interaksi sosial yang memakan waktu cukup lama antara peneliti dengan subjek dalam lingkungan subjek, dan selama itu dalam data bentuk catatan lapangan dikumpulkan secara sistematis dan berlaku tanpa gangguan. Sebagai contoh, seorang peneliti yang tertarik untuk meneliti anak-anak berkelainan mental harus pergi ke latar sekolah anak-anak yang berkelainan mental itu secara reguler untuk waktu yang cukup lama. Ia perlu berkenalan dengan huruf-hurufnya, kepala sekolahnya, dan staf sekolah lainnya seperti psikolog. Kemudian ia mengamati anak-anak berkelainan mental itu bagaimana mereka berinteraksi satu dengan lainnya. Sementara itu ia mencatat peristiwa yang terjadi itu disempurnakan menjadi catatan lapangan setiap kali ia pulang ke tempat tinggalnya. Sebagai pengamat, peneliti berperan serta dalam kehidupan sehari-hari.
subjeknya pada setiap situasi yang diinginkannya untuk dapat dipahami. Jadilah 3 pada seluruh peristiwa ia perlu berperan serta. Dengan kata lain, ada seperangkat acuan tertentu yang membimbingnya untuk berperan serta. Bila ia telah berada pada latar itu, ia berbicara dengan subjeknya, berkelar dengan mereka, menunjukkan perasaan simpatinya kepada mereka, menunjukkan perasaan yang dirasakan oleh subjeknya. Ia memasuki pengalaman subjeknya dengan cara-cara mengalami apa yang dialami mereka, cara berkomunikasi dan berinteraksi yang cukup lama dengan subjeknya dalam situasi tertentu, memberikan peluang bagi peneliti untuk dapat memandang kebiasaan konflik dan perubahan yang terjadi dalam diri subjek dan ketertarikannya dengan lingkungannya. Menjadi sebagai anggota kelompok subjek yang ditelitinya menyebabkan peneliti tidak lagi dipandang sebagai peneliti asing, tetapi sudah menjadi teman yang dipercaya. Dengan tindakan demikian, tanpa memandang apapun yang diperbuat oleh para subjeknya, peneliti akan memperoleh pengalaman tentang pertama kali itu sendiri. Persoalan peneliti memperkecil perasaan etnosentrisme pada dasarnya mudah dikatakan, tetapi dalam kenyataan relasi sajikan mengenal dirinya sendiri berarti mengenal kesehatan fisik, persiapan psikis dan mental dan sebagainya. Mengenal diri sendiri pada dasarnya merupakan bagian penting dari persiapan peneliti agar benar-benar menjadi siap di lapangan, terutama karena akan bertindak menjadi instrumen. Salah satu unsur terpenting dari segi pengenalan diri sendiri ialah kemampuan peneliti untuk berpisah dari etnosentrisme. Etnosentrisme tidak lain adalah pusat dalam melihat segala sesuatu dari segi diri dan kebudayaan sendiri, moral, etika, sosial, kebiasaan, kepercayaan, dan sebagainya. Yang ketiga adalah kecenderungan peneliti tidak bisa memisahkan diri etnosentrisme. Ia akan mengalami kesukaran, bahkan akan mengalami kejutan budaya untuk mengatasinya. Peneliti hendaknya mengembangkan relativisme budaya, yaitu usaha untuk memahami, bahkan relativisme budaya yaitu usaha untuk memahami setiap sifat dan sikap dalam rangka keseluruhan kebudayaan. Implikasi dari konsep relativisme budaya itu ialah bahwa peneliti hendaknya mempelajari kebudayaan secara menyeluruh dengan pengertian bahwa kebudayaan orang-orang di tempat penelitian merupakan kebudayaan yang sesuai dengan keperluan dan aturan mainnya. Konsep ini tidak menghendaki diterapkan atau dikenakannya keputusan nilai penelitian pada lingkungan kebudayaan tempat penelitiannya. Yang selanjutnya adalah manusia sebagai instrumen penelitian. Kedudukan peneliti dalam penelitian kualitatif cukup rumit. Ia sekaligus merupakan perencanaan, pelaksanaan, pengumpulan data, analisis, penafsir data, dan pada akhirnya ia menjadi pelopor hasil penelitiannya. Namun instrumen penelitian di sini dimaksud sebagai alat pengumpulan data seperti tes. Pada penelitian kuantitatif ada 3 hal yang dibahas di sini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Gubay, yaitu mencakup ciri-ciri umum kualitas yang diharapkan dan memungkinkan peningkatan manusia sebagai instrumen, ciri-ciri umum manusia sebagai instrumen responsif, manusia sebagai terhadap lingkungan dan terhadap pribadi-pribadi yang menciptakan lingkungan. Sebagai manusia, ia bersifat interaktif terhadap orang dan lingkungannya. Ia tidak hanya responsif terhadap tanda-tanda, tetapi ia juga menyediakan tanda-tanda kepada orang-orang. Tanda-tanda yang diberikannya dengan konteks yang ia berusaha memahaminya. Ia responsif karena menyadari perlunya merasakan dimensi-dimensi konteks dan berusaha agar dimensi-dimensi itu menjadi eksplisit. Ia bermaksud menghilangkan usaha mengawasi konteks itu sampai minimal, tidak seperti penelitian klasik yang justru mengontrol konteks. Yang kedua adalah dapat menyesuaikan diri. Manusia sebagai instrumen hampir tidak terbatas dapat menyesuaikan diri pada keadaan dan situasi pengumpulan data. Misalnya, ia dapat menilai tingkatan karya seni hanya dengan melihat perhiasan di rumah, dengan melihat buku-buku yang terpampang pada rak buku dan majalah-majalah di rumah. Subjeknya, ia dapat membuat kesan dan gambaran umum tentang subjeknya itu, dan sebagainya.
Jadi manusia sebagai peneliti dapat melakukan tugas pengumpulan data sekaligus sambil mewawancarai. Ia membuat dengan demikian ia melakukan tugas yang dapat secara tajam membedakan segala sesuatu yang ada di dalam lingkungan yang diamatinya serta serentak sehingga dapat dikatakan bahwa ia bertugas ganda di lapangan. Hal itu dapat dilakukannya karena reseptivitasnya, daya membedakannya, serta adanya naluri yang dirinya. Yang ketiga adalah menekankan keutuhan manusia sebagai instrumen memanfaatkan imajinasi kreativitasnya dan memandang dunia ini sebagai suatu keutuhan. Jadi sebagai konteks yang berkesinambungan di mana mereka memandang dirinya sendiri dan kehidupannya sebagai sesuatu yang real, benar, dan mempunyai arti. Pandangan yang menekankan keutuhan ini memberikan kesempatan kepada peneliti untuk memandang konteksnya di mana ada dunia, suasana, keadaan, dan perasaan tertentu. Jadi peneliti berkepentingan dengan konteks dalam keadaan dan kesempatan. Yang keempat adalah mendasarkan diri atas perluasan pengetahuan sewaktu peneliti melakukan fungsinya sebagai pengumpul data dengan menggunakan berbagai metode. Tentu saja ia sudah dibekali dengan pengetahuan dan mungkin latihan-latihan yang diperlukan suatu bekerja di lapangan. Peneliti dasar-dasar pengetahuannya secara disadari ataupun tidak membimbingnya melakukan kegiatan lapangan tersebut. Yang kelima adalah memproses data secepatnya. Kemampuan lain yang ada pada manusia sebagai instrumen ialah memproses data secepatnya setelah diperolehnya, menyusunnya kembali, mengubah arah inkuiri atas dasar penemuannya, merumuskan hipotesis kerja sewaktu berada di lapangan, dan mengecek hipotesis kerja itu pada respondennya. Hal demikian ini akan membawa peneliti untuk mengadakan pengamatan dan wawancara yang lebih mendalam lagi dalam proses pengumpulan data itu. Yang selanjutnya adalah kualitas yang diharapkan peneliti. Kualitatif akan senantiasa berhubungan dengan subjeknya. Hubungan yang memerlukan kualitas pribadi terutama pada waktu proses wawancara terjadi. Kualitas pribadi menekan yang diharapkan peneliti agar proses wawancara itu berlangsung dengan lancar dan seluruh informasi yang diharapkan dapat dijaring secara sukarela oleh yang diwawancarai. Pada dasarnya peneliti itu hendaknya memiliki sejumlah kualitas pribadi sebagai berikut, yaitu menunjukkan empati, menjadi pendengar yang baik, manusiawi. Selanjutnya adalah peningkatan kemampuan peneliti sebagai instrumen. Kemampuan peneliti sebagai yang ditingkatkan dengan jalan pertama-tama peneliti hendaknya selalu pergi kepada situasi baru untuk memperoleh pengalaman, kemudian berusaha mencatat apa yang terjadi, mewawancarai beberapa orang, serta mencatat apa saja yang menjadi hasil pembicaraan. Seperti yang dimaksudkan di atas, secara khusus dalam situasi buatan atau situasi klinis yang dilatih dalam mengadakan wawancara, melakukan pengamatan pada berbagai macam situasi, melatih cara mendengarkan, dan hal itu dilakukan atas bimbingan orang yang berpengalaman. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu adalah pengamatan. Di sini pengamatan adalah beberapa pokok persoalan yang dibahas, mencakup alasan pemanfaatan pengamatan, macam-macam pengamatan dan derajat peranan pengamat, apa yang diamati pengamat, dan pencatatan data. Pengamat yang diamati dan kelemahan pengamatan. Yang pertama adalah alasan pemanfaatan pengamatan. Ada beberapa alasan mengapa dalam penelitian kualitatif pengamatan dimanfaatkan sebesar-besarnya, seperti yang dikemukakan oleh Badan Lincoln sebagai berikut. Pertama, teknik pengamatan ini didasarkan atas pengalaman secara langsung. Bukanlah pengalaman adalah guru yang terbaik atau setelah melihat baru percaya. Tampaknya pengamatan langsung merupakan alat yang ampuh untuk mengetes suatu kebenaran. Jika suatu data yang diperoleh kurang meyakinkan, biasanya peneliti ingin menanyakan kepada subjek, tetapi karena ia hendak memperoleh keyakinan tentang keabsahan data tersebut, jalan yang ditempuhnya adalah mengamati sendiri, yang berarti mengalami langsung peristiwanya. Yang kedua adalah teknik pengamatan yang memungkinkan
melihat dan mengamati sendiri, kemudian mencatat perilaku dan kejadian sebagaimana yang terjadi pada keadaan yang sebenarnya. Yang ketiga adalah pengamat memungkinkan peneliti mencatat peristiwa dalam situasi yang berkaitan dengan pengetahuan proporsional maupun pengetahuan yang langsung diperoleh dari data. Yang keempat adalah sering terjadi ada keraguan pada peneliti, jangan-jangan pada data yang dijaringannya ada yang keliru atau bias. Kemungkinan keliru itu terjadi karena kurang dapat mengingat peristiwa atau hasil wawancara, adanya jarak antara peneliti yang diwawancarai, ataupun karena reaksi peneliti yang emosional pada suatu saat. Jalan yang terbaik adalah memanfaatkan pengamatan itu sendiri. Yang kelima adalah teknik pengamatan memungkinkan peneliti mampu memahami situasi-situasi yang rumit. Situasi yang rumit mungkin terjadi jika peneliti ingin memperhatikan beberapa tingkah laku sekaligus, jadi pengamat dapat menjadi alat yang ampuh untuk situasi-situasi yang rumit dan untuk perilaku yang kompleks. Keenam, dalam kasus-kasus tertentu di mana teknik komunikasi lainnya tidak dimungkinkan, pengamat dapat menjadi alat yang sangat bermanfaat. Misalkan seseorang mengamati perilaku bayi yang belum bisa berbicara, atau mengamati orang-orang yang berkelainan, dan sebagainya. Jangan didasarkan alasan secara metodologis. Bagi penggunaan pengamat ialah pengamat mengoptimalkan kemampuan peneliti dari segi motif, kepercayaan, perhatian, berperilaku tak sadar, kebiasaan, dan sebagainya. Pengamatan memungkinkan pengamat untuk melihat dunia sebagai dilihat oleh subjek peneliti, hidup pada saat itu, menangkap arti fenomena dari segi pengertian subjek, menangkap kehidupan budaya dari segi pandangan dan amatan para peneliti, merasakan apa yang dirasakan dan dihayati oleh subjek, sehingga memungkinkan pula peneliti menjadi sumber data pengamat, memungkinkan pembentukan pengetahuan yang diketahui bersama baik dari pihaknya maupun dari pihak subjek tersebut. Yang selanjutnya adalah macam-macam pengamatan dan derajat peranan pengamat. Pengamatan dapat diklasifikasikan atas pengamatan melalui cara berperan serta dan yang tidak berperan serta. Pada pengamat tanpa peran serta, pengamat hanya melakukan satu fungsi, yaitu mengadakan pengamatan. Pengamat berperan serta melakukan dua peranan sekaligus, yaitu sebagai pengamat dan sekaligus menjadi anggota resmi dari kelompok yang diamatinya. Pengamatan dapat pula dibagi atas pengamatan terbuka dan pengamatan tertutup. Tipe yang terbuka atau tertutup di sini adalah pengamat dan latar penelitian. Pengamat secara terbuka diketahui oleh subjek, sedangkan sebaliknya para subjek dengan sukarela memberikan kesempatan kepada pengamat untuk mengamati peristiwa yang terjadi, dan mereka menyadari bahwa ada orang yang mengamati hal yang dilakukan oleh mereka. Sebaliknya pada pengamatan tertutup, pengamatannya beroperasi dan mengadakan pengamatan tanpa diketahui oleh para subjeknya. Biasanya pengamat seperti yang terakhir ini dilakukan oleh peneliti pada tempat-tempat umum seperti bioskop, taman lapangan, olahraga, tempat rapat umum, atau tempat-tempat hiburan lainnya. Yang selanjutnya adalah berperan serta secara lengkap. Berperan serta secara lengkap, pengamat dalam hal ini menjadi anggota penuh dari kelompok yang diamatinya. Dengan demikian, ia dapat memperoleh informasi apa saja yang dibutuhkan, yang termasuk dirahasiakan sekalipun. Yang selanjutnya adalah pemeran serta sebagai pengamat. Peranan peneliti sebagai pengamat dalam hal ini tidak sepenuhnya sebagai pemeran serta, tetapi melakukan fungsi pengamatan. Ia sebagai anggota pura-pura jadi tidak melebur. Dalam arti sesungguhnya, peranan demikian masih membatasi para subjek menyerahkan pada memberikan informasi terutama yang bersifat rahasia. Yang selanjutnya adalah pengamat sebagai pemeran serta. Peranan pengamat secara terbuka diketahui oleh umum, bahkan mungkin ia tidak disponsori oleh para subjek. Karena itu, maka sekaligus macam informasi termasuk rahasia sekalipun dapat dengan mudah diperolehnya. Yang selanjutnya adalah
Pengamat penuh biasanya hal ini terjadi pada pengamatan sesuatu eksperimen di laboratorium yang menggunakan kaca. Sepihak peneliti dengan bebas mengamati secara jelas subjeknya dari belakang, secara subjeknya sama sekali tidak mengetahui apakah mereka sedang diamati. Yang selanjutnya adalah apa yang diamati. Yang jelas manusia tidak mungkin mengamati segala sesuatu manusia sebagai pengamat. Tidak sama dengan kamera film pun harus diarahkan dengan tepat untuk mengambil film tentang suatu peristiwa yang terjadi. Kamera film saja pun terbatas dalam bidang penyorotannya dan hanya akan mengambil film pada suatu yang disorotnya. Baik manusia sebagai pengamat maupun kamera film, keduanya harus mempunyai fokus. Yang lanjutnya adalah pengamatan dan pencatatan data. Pada zaman ini banyak alat yang digunakan sebagai pengganti alat pengamatan oleh manusia. Penggunaan video adalah yang paling menonjol. Kegunaannya cukup banyak walaupun kelemahannya ada juga. Keuntungan yang antara lain dapat diamati dan didengar secara berulang, sehingga apa yang dilakukan dalam penafsiran datanya langsung dapat dicek, dianalisis kembali, memberikan dasar yang kuat yang dapat dicetak kembali dengan mudah. Kelemahan penggunaan alat elektronik itu jelas juga seperti memakan waktu, biaya, dan situasi latar pengamatan terganggu. Melihat kelemahan dan kemampuan rata-rata peneliti pengamat yang dilakukan oleh peneliti sendiri masih tetap besar peranannya di dalam dunia penelitian. Melakukan pengamatan tidak bisa berdiri sendiri, artinya tidak dapat dilakukan tanpa pencatatan datanya. Beberapa petunjuk penting diberikan oleh Kuba mengenai pembuatan catatan sebagai berikut, yaitu adalah buatlah catatan lapangan. Catatan lapangan adalah hal yang umum digunakan oleh para pengamat dalam situasi pengamatan tak berperan serta. Pengamat dalam hal ini relatif bebas membuat catatan dan biasanya dilakukan pada waktu malam sesudah pengamatan dilakukan. Yang kedua adalah buku harian pengalaman lapangan. Buku harian ini digunakan dalam bentuk yang lebih terorganisasi dan harus dilihat setiap hari. Buku harian ini bisa saja isinya diambil dari catatan lapangan. Yang ketiga adalah catatan tentang satuan-satuan tematis. Jika peneliti tertarik terhadap suatu tema tertentu, maka ia pernah membuat catatan yang rinci tentang tema-tema yang sesuai dan yang muncul. Yang keempat adalah catatan kronologis. Catatan kronologis dilakukan secara rinci dan secara kronologis dari waktu ke waktu. Bisa terjadi sesuatu peristiwa penting yang berlangsung sehari saja, kemudian dibuatkan catatan kronologis, dan catatan diberi nomor urut, kemudian pencatatan disertai waktu. Jika catatan kronologis itu berlaku sehari dinamakan hemeralogi. Yang selanjutnya adalah taksonomi dan sistem kategori. Catatan demikian biasanya dibuat pada pengamatan terstruktur yang kategorinya secara taksonomi dibuat mewakili hipotesis kerja yang telah disusun terlebih dahulu. Yang selanjutnya adalah beberapa kelemahan pengamatan. Pada pelaksanaan pengamatan baik dari segi praktisnya maupun dari segi pengamat sendiri, terdapat beberapa kelemahan yang dikemukakan berikut ini. Dari segi teknik pelaksanaan, kelemahan pengamatan terletak pada beberapa hal. Pertama, pengamat terbatas dalam mengamati karena kedudukannya dalam kelompok, hubungannya dengan anggota dan semacamnya. Kedua, pengamatan yang berperan serta sering sukar memisahkan diri walaupun hanya sesaat untuk membuat catatan hasil pengamatannya. Ketiga, hasil pengamatan berupa sejumlah besar data, sering sukar dan sangat memakan waktu untuk menganalisasnya. Di samping itu, dalam situasi pengamatan berperan serta, pengamat cenderung melakukan pengamatan secara tidak sistematis. Untuk itu, hendaknya peneliti selalu siap dengan jadwal pengamatan agar hal demikian tidak terjadi lagi. Baik, untuk materi yang selanjutnya yaitu adalah wawancara. Pembahasan tentang wawancara akan mempersoalkan beberapa segi yang mencakup pengertian dan macam-macam wawancara. Bentuk-bentuk pertanyaan, menata urutan pertanyaan, perencanaan wawancara, pelaksanaan dan kegiatan sesudah wawancara. Dan wawancara kelompok fokus. Yang pertama adalah pengertian dan macam-macam wawancara.
Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu wawancara yang mengajukan pertanyaan dan wawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Maksud mengadakan wawancara seperti ditegaskan oleh Google antara lain mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian, dan lain-lain. Kebulatan konstruksi, kebulatan demikian sebagai dialami masa lalu memproyeksikan kebulatan sebagai yang diharapkan untuk dialami pada masa yang akan datang, memverifikasi, mengubah dan memperluas informasi yang diperoleh dari orang lain baik manusia maupun bukan manusia, dan memverifikasi, mengubah dan memperluas konstruksi yang dikembangkan oleh peneliti sebagai pengecekan anggota. Ada bermacam-macam cara pembagian jenis wawancara yang dikemukakan dalam perpustakaan. Dua diantaranya dikemukakan di sini, yaitu adalah wawancara pembicaraan informal. Pada jenis wawancara ini, pertanyaan yang dilakukan sangat bergantung pada pewawancara itu sendiri. Jadi bergantung pada spontanitasnya dalam mengajukan pertanyaan kepada terwawancara. Hubungan pewawancara dengan wawancara adalah dalam suasana biasa, wajar, sedangkan pertanyaan dan jawaban berjalan seperti pembicaraan biasa dalam kehidupan sehari-hari saja. Waktu pembicaraan berjalan, wawancara malah barangkali tidak mengetahui atau tidak menyadari bahwa ia sedang diwawancarai. Yang kedua adalah pendekatan menggunakan petunjuk umum. Wawancara jenis wawancara ini mengharuskan pewawancara membuat kerangka dan garis besar pokok-pokok yang dirumuskan, tidak perlu ditanyakan secara berurutan. Demikian pula penggunaan dan pemilihan kata-kata untuk wawancara dalam hal tertentu tidak perlu dilakukan sebelumnya. Petunjuk wawancara hanyalah berisi petunjuk secara garis besar tentang proses dan isi wawancara untuk menjaga agar pokok-pokok yang direncanakan dapat seluruhnya tercakup. Petunjuk itu mendasarkan diri atas anggapan bahwa ada jawaban yang secara umum akan sama diberikan oleh para responden, tetapi yang jelas tidak ada perangkat pertanyaan baku yang disiapkan terlebih dahulu. Pelaksanaan wawancara dan pengurutan pertanyaan disesuaikan dengan keadaan responden dalam konteks wawancara yang sebenarnya. Yang selanjutnya adalah wawancara buku terbuka. Jenis wawancara ini adalah wawancara yang menggunakan seperangkat pertanyaan baku, urutan pertanyaan kata-katanya dan cara penyajiannya pun sama untuk setiap responden. Keluasan mengadakan pertanyaan pengalaman terbatas. Hal ini untuk bergantung pada situasi wawancara dan kecakapan pewawancara. Demikian digunakan jika dipandang sangat perlu, tidak mengurangi sedapat-dapatnya variasi yang bisa terjadi antara seorang pewawancara dengan yang lainnya. Maksud pelaksanaan tidak lain merupakan usaha untuk menghilangkan kemungkinan terjadinya kekeliruan. Wawancara jenis ini bermanfaat pula dilakukan apabila pewawancara ada beberapa orang dan terwawancara cukup banyak jumlahnya. Pembagian lain antaranya adalah wawancara oleh tim atau panel. Wawancara oleh tim berarti wawancara dilakukan tidak hanya dilakukan oleh satu orang, tetapi oleh dua orang atau lebih terhadap seseorang yang diwawancarai. Jika cara ini digunakan, hendaknya pada awalnya sudah dimintakan kesepakatan dan persetujuan dari terwawancara apakah ia tidak keberatan diwawancarai oleh dua orang di pihak lain. Seorang pewawancara dapat saja memperharapkan dua orang atau lebih diwawancarai sekaligus, yang di dalam hal ini dinamakan panel. Yang kedua adalah wawancara tertutup dan wawancara terbuka. Pada wawancara tertutup biasanya yang diwawancarai tidak mengetahui dan tidak menyadari bahwa mereka diwawancarai. Mereka tidak mengetahui tujuan wawancara, demikian tidak terlalu sesuai dengan penelitian kualitatif yang biasanya berpandangan terbuka. Jadi dalam penelitian kualitatif sebaiknya digunakan wawancara terbuka, yang para subjeknya tahu bahwa mereka sedang diwawancarai dan mengetahui pula apa maksud dan tujuan wawancara itu. Yang selanjutnya adalah wawancara riwayat secara lisan. Jenis ini
adalah wawancara terhadap orang-orang pernah membuat sejarah atau yang membuat karya ilmiah besar, sosial, pembangunan, perdamaian, dan sebagainya. Maksud wawancara ini ialah untuk mengungkapkan riwayat hidup, pekerjaannya, kesenangannya, ketekunannya, pergaulannya, dan lain-lain. Wawancara semacam ini dilakukan sedemikian rupa sehingga terwawancara berbicara terus-menerus, sehingga wawancara duduk mendengarkan baik diselingi dengan sekali-kali mengajukan pertanyaan. Mereka yang tertarik kepada pelaksanaan wawancara demikian dapat mengikuti petunjuk-petunjuk tersebut. Yang selanjutnya adalah wawancara terstruktur dan wawancara tak struktur. Wawancara terstruktur adalah wawancara yang wawancaranya menetapkan sendiri masalah pertanyaan yang akan diajukan. Peneliti yang menggunakan jenis wawancara ini bertujuan mencari jawaban terhadap hipotesis kerja. Untuk itu, pertanyaan-pertanyaan disusun dengan rapi dan ketat. Jenis ini dilakukan pada situasi jika jumlah sampel yang responsif ditanyai dengan pertanyaan yang sama. Hal ini penting sekali, semua aspek dipandang mempunyai kesempatan yang sama untuk menjawab pertanyaan yang diajukan. Jenis wawancara ini tampaknya bersamaan dengan apa yang dinamakan wawancara baku terbuka. Menurut Patton seperti yang dijelaskan di atas, wawancara tak terstruktur merupakan wawancara yang berbeda dengan yang terstruktur. Cirinya kurang diinterupsi dan arbiter. Wawancara semacam ini digunakan untuk menemukan informasi yang bukan baku atau informasi tunggal. Hasil wawancara semacam ini menekankan pengecualian, menyimpang penafsiran yang tidak lazim, penafsiran kembali, pendekatan baru, pendekatan ahli, perspektif tunggal. Wawancara ini sangat berbeda dari wawancara terstruktur dalam hal waktu bertanya dan cara memberikan respon, yaitu jenis ini jauh lebih bebas iramanya. Responden biasanya terdiri dari mereka yang terpilih saja karena sifat-sifatnya yang khas. Biasanya mereka memiliki pengetahuan dan mendalami situasi dan mereka lebih mengetahui informasi yang diperlukan. Yang selanjutnya adalah bentuk-bentuk pertanyaan. Jika pewawancara hendak mempersiapkan suatu wawancara, ia perlu membuat beberapa keputusan itu berkenaan dengan pertanyaan apa saja yang ditanyakan, bagaimana mengurutkannya, sejauh mana khususan pertanyaan itu, berapa lama wawancara itu, dan bagaimana memformulasi pertanyaan itu. Yang pertama adalah pertanyaan yang berkaitan dengan pengalaman atau perilaku. Pertanyaan ini berkaitan dengan apa yang dibuat dan telah diperbuat seseorang. Pertanyaan demikian ditunjukkan untuk mendeskripsikan pengalaman, perilaku, tindakan, dan kegiatan yang dapat diamati pada waktu kehadiran pewawancara. Yang selanjutnya adalah pertanyaan yang berkaitan dengan pendapat atau nilai. Pertanyaan jenis ini ditunjukkan untuk memahami proses kognitif dan interpretatif dari subjek. Jawaban terhadap pertanyaan ini memberikan gambaran kepada kita mengenai apa yang dipikirkan tentang dunia atau tentang sesuatu program khusus. Yang selanjutnya adalah pertanyaan yang berkaitan dengan perasaan. Pertanyaan demikian ditunjukkan untuk dapat memahami respon emosional seseorang sehubungan dengan pengalaman dan pemikirannya. Ada seperangkat asumsi tentang spontanitas respon emosional itu. Perasaan terjadi dalam diri orang, perasaan terjadi di sekitarnya. Selanjutnya adalah pertanyaan tentang pengetahuan. Pertanyaan tentang pengetahuan diajukan untuk memperoleh pengetahuan faktual yang dimiliki responden dengan asumsi bahwa suatu hal dipandang dapat diketahui. Yang selanjutnya adalah pertanyaan yang berkaitan dengan indera. Pertanyaan ini berkenaan dengan apa yang dilihat, didengar, dirasakan, dan dicium. Maksud pertanyaan ini ialah memberikan kesempatan kepada pewawancara untuk memasuki perangkat indera responden. Jika saudara berjalan melalui pintu suatu program, apa saudara lihat? Uraikanlah kepada saya apa saya jika saya berjalan melalui pintu itu ke dalam program. Yang selanjutnya adalah pertanyaan yang berkaitan dengan latar belakang atau demografi. Pertanyaan ini berusaha menemukan ciri-ciri pribadi orang yang diwawancarai. Terhadap pertanyaan-pertanyaan itu membantu pewawancara menemukan hubungan responden dengan orang lain,
Yang selanjutnya adalah penata urutan pertanyaan. Tata urutan bentuk kebalikan dari cerobong adalah orang yang penyusun pertanyaannya terbalik jika dibandingkan dengan bentuk cerobong. Pertanyaan yang diajukan dimulai dengan pertanyaan yang khusus terlebih dahulu, kemudian mungkin ke umum. Tata urutan bentuk ini terutama bermanfaat dalam memotivasi responden yang enggan menjawab atau untuk membuat responden yang enggan menjawab mulanya malu-malu makin menjadi berani dan akhirnya terbiasa. Cara penata urutan adalah cara memfokuskan pertanyaan dari dimensi kesadaran deskriptif menuju pertanyaan pertama, hendaknya melalui dengan sesuatu yang menentukan kesadaran. Misalnya, apakah Anda menyaksikan pertengkaran yang terjadi antara Ali dan Jono di halaman sekolah? Pertanyaan kedua harus berupa pertanyaan terbuka yang berkaitan dengan perasaan umum. Yang selanjutnya adalah perencanaan wawancara. Perencanaan yang diuraikan di sini diibaratkan wawancara tak terstruktur, karena untuk wawancara terstruktur sudah cukup petunjuk yang tersedia. Persiapan wawancara tak terstruktur dapat diselenggarakan menurut tahap-tahap tertentu. Tahap pertama ialah menemukan siapa yang akan diwawancarai. Barangkali pada suatu saat pilihan hanya pergi di antara beberapa orang yang memenuhi persyaratan. Mereka adalah orang yang berperan, yang pengetahuan yang luas tentang daerah atau lembaga tempat penelitian, dan yang suka bekerja sama untuk kegiatan penelitian yang sedang dilakukan. Yang selanjutnya adalah pelaksanaan dan kegiatan sesudah wawancara. Yang dibahas di sini adalah bagaimana melaksanakan wawancara, strategi dan taktik berwawancara, pencatatan data wawancara, kemudian diakhiri dengan kegiatan sesudah wawancara. Yang pertama adalah pelaksanaan wawancara. Pelaksanaan wawancara menyangkut wawancara dengan terwawancara. Keduanya berhubungan dalam mengadakan percakapan, dan wawancaralah yang berkepentingan, sedangkan wawancara bersifat membantu. Selanjutnya adalah strategi dan taktik berwawancara. Pertama, kadang-kadang wawancara itu agak sukar. Misalnya ia memberikan jawaban yang tidak berkaitan dengan pertanyaan, jadi tidak relevan dengan pokok persoalan, kasar dalam tutur kata, sering menghindari pertanyaan, dan yang semacam itu. Jika persoalan demikian yang dihadapi, taktik menghadapinya terletak pada persoalan mendengarkan dan memperhatikan dengan memanfaatkan gerak-gerakan akan tertentu. Misalnya diam, ekspresi muka, gerakan tubuh, dan gerakan-gerakan lainnya yang tepat sambil mengajukan pertanyaan pendalaman secara berurutan sebagai berikut. Lalu sesudah itu mencari kronologinya, kapan hal itu terjadi, ceritakan lebih lanjut mengenai hal-hal itu. Baik, materi yang selanjutnya ataupun materi yang terakhir adalah catatan lapangan. Catatan lapangan merupakan alat yang sangat penting dalam penelitian kualitatif. Uraian ini akan membahas pengertian dan kegunaan bentuk dan model, isi dan proses penulisan dan pemakaian catatan lapangan. Yang pertama adalah pengertian dan kegunaan peneliti kualitatif mengandalkan pengamatan dan wawancara dalam pengumpulan data di lapangan. Pada waktu berada di lapangan, dia membuat catatan. Setelah pulang ke rumah atau tempat tinggal, barulah menyusun catatan lapangan. Catatan yang dibuat di lapangan sangat berbeda dengan catatan yang dibuat di lapangan sangat berbeda dengan catatan lapangan. Catatan itu berfungsi coretan seperlunya yang sangat dipersingkat, berisi kata-kata, kunci, rasa, pokok-pokok, isi pembicaraan atau pengamatan, mungkin gambar, sketsa, sosiogram, diagram, dan lain-lain. Mengapa peneliti berusaha payah membuat catatan lapangan? Seandainya peneliti tidak membuat catatan lapangan, apa yang akan dianalisis? Konsep, hipotesis, kerja, dan teori apakah yang akan ditemukan? Dapatkah semua itu disusun atas dasar hafalan belaka? Jawabannya jelas tidak. Dapat penemuan, pengetahuan, atau teori harus didukung oleh data konkret dan bukan ditopang oleh yang berasal dari ingatan. Pengajuan hipotesis kerja, hal-hal yang menunjang hipotesis kerja, panutan derajat kepercayaan dalam rangka keabsahan data.
Semuanya harus didasarkan atas dasar yang terdapat dalam catatan lapangan. Disinilah letak pentingnya catatan lapangan itu. Dapat dikatakan bahwa dalam penelitian kualitatif jantungnya adalah catatan lapangan. Selanjutnya adalah proses penulisan. Catatan lapangan setelah kembali ke tempat tinggal langsunglah mulai dengan penulisan catatan lapangan. Sebagaimana sudah dikemukakan, jangan menunda-nunda pekerjaan karena akan terkotori oleh pengalaman lainnya. Dan juga karena ingatan itu terbatas, pilihlah tempat menulis yang sepi dan siapkan mesin tulis atau komputer dengan kertas secukupnya. Hindarilah segala macam godaan berupa undangan, main catur, menghindari pertemuan sebelum catatan lapangan itu diselesaikan. Buatlah kerangka terlebih dahulu, mulailah mengetik dan lakukanlah secara kronologis. Usahakan mengingat dan membayangkan apa yang terjadi, baik peristiwa maupun percakapan, dan tumpukan hal-hal itu dengan kata-kata. Gunakanlah catatan kunci yang dibuat pada waktu berada pada latar penelitian yang acuan. Kiranya ada manfaatnya bagi peneliti jika mempelajari petunjuk diberikan oleh. Yang pertama, catatan lapangan agar langsung dikerjakan, jangan menunda waktu sedikit pun. Makin ditunda makin kecil daya peneliti untuk melihat, sehingga makin sukar mencatat waktu secara baik dan tepat. Yang kedua, jangan berbicara kepada siapapun sebelum peneliti menyusun catatan lapangan. Membicarakannya dengan orang lain akan memperadukan fakta yang diperoleh dengan sesuatu pembicaraan. Carilah tempat sepi yang menandai yang tidak terjangkau oleh gangguan, dan siapkanlah dengan sesungguhnya alat-alat yang diperlukan. Yang terakhir adalah sikap peneliti untuk pertama kali berada di lapangan dan tidak mengerjakan penelitian semacam ini. Sediakanlah waktu secukupnya untuk keperluan pembuatan catatan lapangan tersebut. Bagi peneliti pemula, waktu untuk mengerjakan pekerjaan lapangan hendaknya disediakan sebanyak 3 kali lipat dari yang biasa, dan lama-kelamaan waktunya akan semakin singkat. Di samping yang telah dikemukakan, langkah-langkah penulisan catatan lapangan adalah sebagai berikut. Masih ada langkah ketiga, yaitu apabila sewaktu ke lapangan peneliti kemudian teringat bahwa masih ada yang belum dicatat dan dimasukkan dalam catatan lapangan, dan hal itu dimasukkan. Perkenalkan, nama saya Abdul Majid, NIM 1263112020051. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yakni tentang penggunaan dokumen. Yang pertama adalah pengertian dan kegunaan. Menurut Gubbay dan Lincoln mendefinisikan record dan dokumen sebagai berikut. Record adalah setiap pernyataan yang tertulis yang disusun oleh seseorang atau lembaga untuk keperluan pengujian suatu peristiwa atau menyajikan akunting. Dokumen ialah setiap bahan tertulis ataupun film lain dari record yang tidak dipersiapkan karena adanya permintaan seseorang penyelidik. Dokumen dan record digunakan untuk keperluan penelitian. Menurut Gubbay dan Lincoln, karena alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan seperti berikut. Yang pertama, dokumen dan record digunakan karena merupakan sumber yang stabil, kaya, dan mendorong. Yang kedua, berguna sebagai bukti untuk suatu pengujian. Yang ketiga, keduanya berguna dan sesuai dengan penelitian kualitatif karena sifatnya yang alamiah, sesuai dengan konteks lahir dan berada dalam konteks. Yang keempat, record relatif murah dan tidak sukar diperoleh, tetapi dokumen harus dicari dan ditemukan. Yang kelima, keduanya tidak reaktif sehingga sukar ditemukan dengan teknik kajian isi. Yang keenam, hasil pengkajian isi akan membuka kesempatan untuk lebih memperluas tubuh pengetahuan terhadap suatu yang diselidiki. Selanjutnya yang kedua, yakni dokumen pribadi. Dokumen pribadi adalah catatan atau karangan seseorang secara tertulis tentang tindakan, pengalaman, dan kepercayaannya. Maksud dari pengumpulan dokumen pribadi adalah untuk memperoleh kejadian nyata tentang situasi sosial dan arti berbagai faktor di sekitar subjek penelitian.
Di antara berbagai macam dokumen yang dibahas di sini terdapat 3 contoh, yaitu yang pertama buku harian. Buku harian yang bermanfaat ialah buku yang ditulis dengan memberikan tanggapan tentang peristiwa-peristiwa di sekitar penulis. Dalam hal penelitian, peneliti mungkin akan kesusahan untuk mendapatkan informasi dari isi buku tersebut karena pemiliknya cenderung tidak mau memperlihatkannya kepada orang lain atau bersifat pribadi. Yang kedua yakni surat pribadi. Surat pribadi antara seseorang dengan anggota keluarganya dapat dimanfaatkan pula oleh peneliti. Hal itu bermanfaat untuk mengungkapkan hubungan sosial seseorang. Yang ketiga yaitu autobiografi. Autobiografi adalah riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh dirinya sendiri. Ada macam-macam maksud dan tujuan menulis autobiografi, antara lain karena senang menulis, upaya mengurangi ketegangan, mencari popularitas, dan kesenangan akan sastra. Motif penulisannya akan dipengaruhi isi penulisan autobiografi. Selanjutnya yang ketiga yaitu adalah dokumen resmi. Dokumen resmi terbagi atas dokumen internal dan dokumen eksternal. Dokumen internal berupa memo, pengumuman, instruksi, aturan suatu lembaga masyarakat tertentu yang digunakan dalam karangan sendiri. Dokumen internal dapat menyajikan informasi tentang keadaan, aturan, disiplin, dan dapat memberikan petunjuk dalam gaya kepemimpinan. Dokumen eksternal berisi bahan-bahan informasi yang dihasilkan oleh suatu lembaga sosial, misalnya majalah, buletin pernyataan, dan berita yang disiarkan kepada media massa. Dokumen eksternal dapat dimanfaatkan untuk menelaah konteks sosial, kepemimpinan, dan lain-lain. Yang selanjutnya yakni yang keempat adalah teknik mempelajari dokumen melalui analisis konten. Yang pertama yakni definisi. Teknik yang paling umum digunakan ialah content analysis atau dinamakan kajian isi. Beberapa definisi dikemukakan untuk memberikan gambaran tentang konsep kajian isi adalah yang pertama menurut Berelson mendefinisikan kajian isi sebagai teknik penelitian untuk keperluan mendeskripsikan secara objektif, sistematis, dan kuantitatif tentang manifestasi komunikasi. Yang kedua, menurut Weber menyatakan bahwa kajian isi adalah metodologi penelitian yang memanfaatkan seperangkat prosedur untuk menarik kesimpulan yang sahih dari sebuah buku atau dokumen. Yang ketiga, menurut Krippendorff, kajian isi adalah teknik penelitian yang dimanfaatkan untuk menarik kesimpulan yang replikatif dan sahih dari data atas dasar konteksnya. Yang keempat, menurut Holsti, memberikan definisi yang sedikit berbeda bahwa kajian isi adalah teknik apapun yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik, pesan, dan dilakukan secara objektif dan sistematis. G. Sampling dan satuan kajian atau unit of analysis. Sampel bertujuan dapat diketahui dari ciri-cirinya sebagai berikut. Yang pertama, rancangan sampel yang muncul. Sampel tidak dapat ditentukan atau ditarik terlebih dahulu. Yang kedua, pemilihan sampel secara berurutan. Tujuannya untuk memperoleh variasi sebanyak-banyaknya hanya dapat dicapai apabila pemilihan satuan sampel dilakukan jika satuannya sebelumnya sudah dijaring dan dianalisis. Setiap satuan berikutnya dapat dipilih untuk memperluas informasi yang telah diperoleh terlebih dahulu sehingga dapat dipertentangkan atau diisi adanya kesenjangan informasi yang ditemui. Yang ketiga, penyesuaian berkelanjutan dari sampel. Pada mulanya, setiap sampel kegunaannya sama,
Namun sesudah makin banyak informasi yang masuk dan makin mengembangkan hipotesis kerja, akan ternyata bahwa sampel akan dipilih atas dasar fokus penelitian. Yang keempat, pemilihan berakhir jika sudah terjadi pengulangan. Pada sampel bertujuan seperti ini, jumlah sampel ditentukan oleh pertimbangan-pertimbangan informasi yang diperlukan. Jika maksudnya memperluas informasi dan jika tidak ada lagi informasi yang dapat dijaring, maka penarikan sampel pun sudah dapat diakhiri. Jadi kuncinya di sini adalah jika sudah mulai terjadi pengulangan informasi, maka penarikan sampel sudah harus dihentikan. Satuan kajian biasanya dapat ditetapkan juga dalam rancangan penelitian. Keputusan tentang penentuan sampel besarnya dari strategi sampling begitu pada dasarnya bergantung pada penetapan satuan kajian. Kadang-kadang satuan kajian itu bersifat perseorang seperti siswa, klien, pasien yang menjadi satuan kajian. Bila perseorang itu sudah ditetapkan sebagai satuan kajian, maka pengumpulan data dipusatkan di sekitarnya. Yang dikumpulkan ialah apa yang terjadi dalam kegiatannya, apa yang mempengaruhinya, bagaimana sikapnya, dan semacamnya satuan kajian. Satuan kajian dalam kelompok tidak mutuali eksklusif. Meskipun demikian, masing-masing kelompok memberikan sesuatu yang barangkali cirinya berbeda. Dengan demikian, setiap satuan kajian memberikan kesempatan bagi pengumpulan data secara tersendiri. Fokus yang tersendiri barangkali tingkatannya berbeda sehingga penarikan kesimpulannya membawa perbedaan pula. Selanjutnya yang ke-H yaitu beberapa teknik penelitian lainnya. Yang pertama adalah wawancara kelompok fokus dalam penelitian kualitatif. A. Asal mula kelompok fokus dan wawancara kelompok. Menurut Kreuger menyatakan bahwa wawancara kelompok fokus lahir pada akhir 1930-an oleh ilmuwan sosial yang meragukan tentang ketepatan metode pengumpulan data secara tradisional. Menurut Rice menyatakan bahwa penemuan wawancara untuk keperluan pencarian fakta dalam penelitian ilmiah, bahwa kuesioner yang memelopori peroleh data dari subjek yang diwawancarai. Hal tersebut lebih mengarahkan pada pendekatan non-direktif dalam wawancara, di mana penekanan beralih dari pewawancara kepada terwawancara. Wawancara kelompok muncul dalam berbagai bentuk di mana para peneliti memodifikasi prosedur untuk menyesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Kebutuhannya pada peneliti pada dasar bertujuan untuk mengumpulkan persepsi dan pandangan konsumen tentang ciri-ciri produk dan periklanan. B. Definisi. Yang pertama adalah wawancara kelompok. Menurut Smith, mendefinisikan wawancara kelompok sebagai sesuatu yang membatasi pada situasi di mana kelompok yang dibangun cukup kecil untuk membangun diskusi yang pantas di antara sesama anggotanya. Yang kedua, kelompok fokus. Menurut Kreuger, mendefinisikan kelompok fokus sebagai diskusi yang dirancang dengan baik untuk memperoleh ekspresi dalam bidang perhatiannya pada lingkungan yang permisif dan tidak menekan. Yang ketiga, kelompok fokus dalam penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif memusatkan diri pada kata-kata dan pengamatan untuk menyatakan kenyataan dan berupa usaha untuk mendeskripsikan orang-orang dalam suatu latar yang alamiah. Unsur kunci dalam hal ini adalah keterlibatan seorang di mana pandangannya didorong kepada lingkungan yang dibangun. Wawancara kelompok pada dasarnya adalah teknik pengumpulan data kualitatif yang wawancaranya dipandu oleh moderator dengan cara terstruktur ataupun secara tidak terstruktur, tergantung pada maksud dan tujuan wawancara, menurut Densing dan Lincoln. Yang keempat adalah pemanfaatan kelompok fokus. Menurut Stewart dan Samdasani, mengikti
Berdasarkan pemanfaatan yang lebih umum dari kelompok fokus sebagai berikut. Yang A, memperoleh latar belakang informasi secara umum tentang suatu topik yang diperhatikan. Yang B, mengumpulkan hipotesis penelitian yang dapat diberikan pada penelitian lainnya dengan menggunakan pendekatan yang lebih kuantitatif. Yang C, mendorong gagasan baru dan konsep yang kreatif. Yang D, mendiagnosis potensi masalah dalam suatu program baru, pelayanan, dan produk. Yang E, membangun kesan tentang produk, program, pelayanan, fenomena yang diperhatikan yang bisa memfasilitasi instrumen penelitian kuantitatif. Yang F, menginterpretasikan hasil penelitian kualitatif sebelumnya. Selanjutnya yang kelima adalah pedoman wawancara. Alur pernyataan. Pada saat memformulasikan pertanyaan untuk panduan wawancara, para ahli menyarankan bahwa hal-hal yang perlu dipertimbangkan adalah: yang pertama, pertanyaan diurutkan dari yang umum ke yang khusus. Yang B, pertanyaan penting harus didahulukan pada awal diskusi dan dipandang kurang penting nanti dikemukakan kemudian pada bagian akhir. Selanjutnya adalah jumlah pertanyaan. Disarankan agar wawancara terfokus pada upaya mengajukan kurang dari 10 pertanyaan atau sekitar 6-7 pertanyaan saja. Yang selanjutnya jenis pertanyaan. Pertanyaan tidak terstruktur atau terbuka membuka pemikiran pada peserta diskusi sehingga dapat menanggapinya dari berbagai dimensi. Pertanyaan harus dilihat secara hati-hati dan dirumuskan sebelumnya dengan harapan banyak jawaban yang dapat diberikan peserta. Yang selanjutnya adalah moderator atau pewawancara. Teknik sebagai moderator pada kelompok fokus memerlukan keterampilan di mana moderator boleh menggunakan berbagai peranan selama diskusi berlangsung sewaktu mengarahkan diskusi. Harus tanggap memahami perilaku dan sikap peserta selama diskusi berjalan. Yang selanjutnya adalah memulai diskusi. Diawali dengan para peserta melakukan perkenalan terlebih dahulu dan sedikit menceritakan tentang pengalamannya. Hal tersebut dapat membangun suasana yang baik daripada diam dan kaku. Selanjutnya, moderator memberikan gambaran umum tentang topik yang dibahas dan memberitahukan aturan selama diskusi berlangsung. Yang selanjutnya adalah pengumpulan data. Tape recorder tidak dapat digunakan dalam diskusi kelompok, namun diperlukan juga untuk menampung suara-suara yang muncul selama diskusi. Pembuatan catatan, moderator atau asisten moderator sebaiknya membuat catatan tentang frasa dan pernyataan yang dikemukakan oleh peserta. Catatan harus dilengkapi dan bisa digunakan dengan kelengkapan dari tape recorder. Selanjutnya yakni analisis data kelompok fokus. Informasi yang dikumpulkan dari diskusi kelompok fokus merupakan data mentah. Tugas peneliti adalah menyiapkan pernyataan berkaitan dengan pengumpulan data. Wawancara kelompok fokus dapat digunakan pada berbagai latar. Yang kedua adalah teori dari dasar. Teori dari dasar adalah teknik induktif yang dikembangkan untuk penelitian kualitatif dan dimanfaatkan juga untuk topik-topik yang berkaitan dengan kesehatan, pendidikan, sosial, dan lain-lain. A. Orientasi filosofis. Menurut George Herbert Mead, psikolog sosial adalah yang menjadi pengemuka dalam teori ini. Teori interaktif simbolik bukan merupakan topik untuk didiskusikan secara penuh, secara singkat walaupun interaksi simbolik menjajaki bagaimana orang mendefinisikan realitas dan bagaimana kepercayaan mereka berkaitan dengan tindakan-tindakannya. Makna simbolik ini merupakan landasan untuk melakukan tindakan-tindakan dan interaksi. Makna simbolik bisa dialami bersama oleh orang-orang dalam satu kelompok, misalnya para penonton dan penggemar sepak bola. B. Metodologi.
Penelitian akan melaksanakan pengamatan, pengumpulan data, dan membangun teori pada waktu yang bersamaan. Teknik metodologi penting dalam penelitian teori dasar adalah proses perbandingan secara tetap dan di dalamnya setiap bagian data dibandingkan dengan hasil data yang lain. C. Pengumpulan data dan teknik analisis. Data dapat dikumpulkan melalui wawancara, pengamatan dari dokumen, atau secara gabungan. Pengumpulan data biasanya menghasilkan catatan tertulis yang sangat banyak, transkrip wawancara yang diketik, atau pita video dan audio tentang percakapan yang berisi penggalan untuk bahan analisis. D. Hasilnya adalah teori yang menjelaskan fenomena dari penelitian. Hasil peneliti melaporkan teori yang ditunjang dengan contoh-contoh dari data. Selanjutnya yang ketiga adalah etnografi. Para peneliti etnografi melakukan pekerjaan lapangan secara ekstensif untuk mempelajari tentang kelompok budaya yang menarik baginya. Peneliti etnografik merupakan usaha yang memerlukan kerja keras dan membutuhkan waktu yang cukup panjang. Konsep peneliti sebagai instrumen peneliti sering digunakan oleh para antropolog untuk menguraikan peranan yang signifikan yang dimainkan oleh peneliti etnografi di dalam menganalisis dan menginterpretasi suatu budaya. A. Metodologi. Langkah-langkah penelitian etnografi adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah mengidentifikasi budaya yang akan diteliti, mengidentifikasi variabel yang signifikan di dalam budaya yang diteliti, mengadakan penelaahan perpustakaan, memperoleh izin memasuki latar penelitian, mempelajari dan memahami budaya, mencari informan, mengumpulkan data, menganalisis data, mendeskripsikan budaya, dan mengembangkan teori. B. Pengumpulan dan analisis data. Peneliti dapat menjadi pengamat berperan serta dalam budaya yang sedang diteliti selama penelitian itu berlangsung. Analisis data melibatkan upaya mengidentifikasikan terhadap objek dan kejadian oleh anggota-anggota budaya. Yang keempat adalah penelitian tindakan atau action research. Penelitian tindakan adalah cara melakukan peneliti dan berupaya bekerja untuk memecahkan masalah pada saat yang bersamaan. Menurut Cormack, untuk mencapai suatu tujuan khusus, peneliti tindakan ini adalah sebagai metode yang didasarkan pada masyarakat dan seringkali diselenggarakan pada lingkungan masyarakat yang luas. Misalnya di sekolah, pengajian, rumah sakit, dan pabrik. Ciri-ciri penelitian tindakan menurut Hart dan Brown yaitu dengan membandingkan penelitian tindakan dengan penelitian lainnya adalah yang pertama memiliki fungsi pendidikan, yang kedua berkaitan dengan individu sebagai anggota sesuatu kelompok sosial, yang ketiga merupakan kegiatan yang terfokus pada masalah yang terkait dalam konteks, yang keempat melibatkan intervensi perubahan, yang kelima bertujuan untuk perbaikan dan keikutsertaan, yang keenam melibatkan proses secara siklus di mana penelitian, tindakan, dan keterkaitan dengan evaluasi, yang ketujuh ditemukan dalam hubungan penelitian di mana mereka yang terlibat adalah peserta dalam proses perubahan. Sebagaimana dinyatakan di atas, penelitian tindakan adalah penelitian kualitatif maupun kuantitatif, namun menggunakan teknik yang ada pada kedua macam pendekatan penelitian tersebut.